Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asyif Azafi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam MI. Saya di sini Salsabila Syafiatul Khair dengan NIM 20103100044 akan mempresentasikan terkait dengan materi pembelajaran SKIMI, yakni yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pokok-pokok materi SKIMI. Yang pertama yakni pengertian materi pembelajaran. Bahan ajar atau pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa guna mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedua yakni struktur dan jenis materi ajar sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yakni fakta. Secara umum, sejarah berisi tentang data atau informasi yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau. Nah, yang dimaksud data-data sejarah ini yakni fakta, yakni segala sesuatu yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Misalnya, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yakni muncul sholat 5 waktu. Yang kedua yakni peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang bisa disebut juga sebagai Idul Adha. Yang ketiga yakni peristiwa turunnya Al-Quran yang saat ini kita sebut sebagai Nuzulul Al-Quran. Yang kedua yakni konsep. Sejarah memang identik dengan kumpulan data dan fakta. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa sejarah atau materi pembelajaran sejarah tidak mengandung konsep. Nah, apa sih itu konsep? Ya, konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Yang ketiga yakni prinsip. Prinsip yakni berisikan tentang hal-hal utama dan pokok. Antara lain meliputi adagium. Adagium adalah ungkapan tradisional yang diterima sebagai suatu kebenaran. Yang kedua yaitu postulat, yakni pernyataan yang telah disepakati kebenarannya. Yang ketiga, serta berhubungan antar konsep menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat yakni prosedur. Bagian struktur ini berupa langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan sesuatu aktivitas dan kronologi suatu sistem atau peristiwa. Prosedur juga menyangkut materi yang berisi urutan atau jenjang yang satu dilakukan setelah yang lainnya. Yang kelima, sikap atau nilai merupakan struktur materi afektif yang berisi aspek sikap atau nilai. Misalnya, nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Materi ajar yang baik tidak hanya memuat aspek kognitif dan psikomotorik saja, melainkan juga harus dengan muatan afektif. Apalagi untuk pelajaran SKI, guru dituntut untuk menampilkan struktur afektif dan materi yang berupa nilai atau sikap. Yakni mengenai prinsip-prinsip pengembangan dan pemilihan materi pembelajaran SKIMI. Yang pertama yakni prinsip relevansi atau keterkaitan. Adanya relevansi atau kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan standar isi yang menyangkut standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yakni prinsip konsistensi atau ketetapan. Prinsip ini berarti keajekan, yang artinya adanya keajekan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka materi atau bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga yakni adekuasi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Tidak banyak, juga tidak sedikit.